Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ini adalah video seri belajar TOEFL ITP, di mana kita bakalan sama-sama belajar mengenai listening, structure, dan juga reading. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagian structure, yaitu soal-soal dengan tipe multiple choice. Dan pembahasan kita kali ini adalah mengenai incomplete independent clauses. Dan referensi yang digunakan selama seri belajar TOEFL ITP ini adalah The Complete Guide to the TOEFL Test by Bruce Rogers. Jadi buat teman-teman yang pengen latihan soal lebih banyak lagi, kalian bisa cek di buku ini. Baik, poin pertama yang akan kita bahas adalah a simple sentence consists of one clause. Jadi sebuah kalimat yang sederhana itu terdiri dari satu klausa. Apa sih itu klausa? Kalau kita cek di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal pola yang disebut dengan SPOK. Ada subjek, ada predikat, kemudian objek, dan juga keterangan. Di dalam bahasa Inggris hampir sama, tidak ada bedanya, cuman hanya perbedaan di istilahnya saja. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal dengan pola subjek, kemudian ada verb, ada objek, dan juga modifier. Oke, yang paling penting di sini adalah kalau kita ingin membentuk sebuah klausa, syarat utamanya adalah paling tidak harus ada subjek dan juga verb. Sekali lagi, syarat utama untuk membuat sebuah klausa adalah subjek dan juga verb. Nah, polanya jadi kalau misalnya kita cuman subjek dan verb saja, ini sudah sebuah klausa. Kita bisa tambahkan misalkan objek atau modifier, itu pilihan saja. Jadi nanti polanya itu bisa subjek dan juga verb, itu yang paling sederhana dari sebuah klausa. Kemudian bisa juga subjek, verb, dan kita mau tambahkan objek. Atau misalkan subjek, kemudian verb, dan kita mau tambahkan modifier. Atau mau pola lengkapnya, subjek, verb, objek, dan juga modifier. Oke, nah untuk modifier itu sendiri, kita mengenal tiga macam. Yang pertama ada modifier of place. Jadi modifier of place. Ini menunjukkan tempat. Yang kedua ada modifier of manner. Jadi ada modifier of manner, ini menunjukkan keterangan cara. Jadi misalkan kalau kita lihat ada adverb yang ujungnya ly seperti quickly, slowly, carefully, nah kita bisa jadikan modifier of manner. Kemudian yang ketiga ada juga modifier of time. Jadi modifier of time ini untuk menunjukkan waktu. Oke, kita coba lihat contohnya. Sekali lagi, yang paling penting di sini, untuk membentuk sebuah klausa, paling tidak harus ada subjek dan juga verb. Oke, kita lihat contoh kalimat yang pertama. Di sini ada people need vitamins. Kita cek terlebih dahulu yang menjadi subjek adalah people, kemudian verbnya need, dan vitamin di sini sebagai objek. Jadi polanya di sini kalimat ini adalah subjek, kemudian ada juga verb dan juga objek. Oke. Yang kedua kita lihat the man took a vitamin pill. Sorry. Yang jadi subjek di sini adalah the man, kemudian yang jadi verbnya took. A vitamin pill ini sebagai objek. Jadi polanya di sini adalah subjek, kemudian verb, dan objek. Ini sama dengan contoh yang pertama. Oke, contoh yang kedua, Judy lives in Northern California. Judy ini sebagai subjek, lives, verb, in Northern California. Nah, ini sebagai modifier of place yang menunjukkan tempat. Jadi polanya ini adalah subjek, kemudian verb, juga modifier. Modifiernya yang menunjukkan tempat. Oke, selanjutnya kita bisa lihat contoh yang terakhir. In the summer, Tom walks to his office. Nah, di sini yang uniknya, modifier itu kita bisa letakkan di awal kalimat, baik itu modifier of place atau modifier of time. Di sini kita lihat in the summer, dia modifier yang menunjukkan waktu. Yang jadi subjeknya adalah Tom, verbnya walks to his office, dia sebagai modifier of place.
Jadi di sini ada dua modifier, modifier of time dan juga modifier of place. Oke, baik. Kita coba lihat poin yang selanjutnya. Untuk poin yang selanjutnya, a compound sentence consists of two independent clauses joined by a coordinating conjunction, such as and but. Jadi kita sederhananya kita bisa gabungkan dua klausa itu menjadi satu dalam sebuah kalimat. Sorry, kita bisa gabungkan dua klausa dalam sebuah kalimat. Syaratnya kita harus menggunakan coordinating conjunction. Contohnya seperti misalkan and dan juga but. Jadi harus ada kata yang menghubungkannya. Kita lihat contoh kalimat yang pertama. The man took a vitamin pill. Ini klausa yang pertama. Subjeknya the man, verbnya took, a vitamin pill dia sebagai objek. Nah, di sini kita lihat ada kata yang menghubungkannya yaitu and. Kemudian klausa yang keduanya, he drank a glass of orange juice. Yang jadi subjeknya he, verbnya drank a glass of orange juice dia sebagai objeknya. Jadi di sini ada dua klausa yang digabungkan dengan coordinating conjunction sehingga dalam satu kalimat ini ada dua klausa. Oke, contoh yang selanjutnya. Judy lives in Northern California now. Ini klausa yang pertama dan dihubungkan dengan coordinating conjunction yaitu but. Nah, klausa yang keduanya she was raised in Ohio. Oke, jadi kita bisa gabungkan dua klausa dalam satu kalimat. Baik, poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah a complex sentence consists of an independent clause called the main clause and a dependent or subordinate clause. Jadi ada sebuah complex sentence, ini terdiri dari independent clause atau bisa juga kita sebut dengan main clause dan ada juga a dependent clause yang juga bisa kita sebut sebagai subordinate clause. Nah, untuk subordinate clauses ini sendiri, nanti kita akan pelajari ada adverb clauses, noun clauses, dan juga adjective clauses. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita akan pelajari di video-video selanjutnya. Jadi fokus kita kali ini bagaimana cara menentukan subjek dan juga verb dalam sebuah kalimat. Oke, kita lihat contohnya terlebih dahulu. The man took a vitamin pill because he had a cold. Di sini yang menjadi main clause-nya, the man took a vitamin pill. Nah, kita gunakan juga adverb clauses di sini. Because he had a cold. Nah, di sini tetap. Jadi, untuk memudahkannya, kalau kita mau menggunakan dua klausa dalam satu kalimat, pasti ada kata yang menghubungkannya. Nah, di sini kita menggunakan because. Oke, itu contoh yang menggunakan adverb clause. Yang kedua, I didn't realize that Nancy was here. Yang jadi main verbnya I didn't realize. Di sini ada that Nancy was here. Nah, ini sebagai noun clause. Tetap ada subjeknya Nancy, verbnya was. Oke, yang selanjutnya Tom walks to his office which is located on Broadway every day during the summer. Di sini yang menjadi main clause-nya Tom walks to his office every day during the summer. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita tutup misalkan seperti ini sebetulnya udah jadi satu kalimat. Cuma kita pengen tambahkan dengan menggunakan adjective clause. Nah, di sini kita bisa lihat which is located on Broadway. Oke, sekali lagi jangan khawatir, nanti kita akan bahas lebih detail lagi mengenai adverb clauses, noun clauses, dan juga adjective clauses di video-video selanjutnya. Oke, nah ada cara yang bisa kita gunakan untuk mempermudah menentukan main verb dalam sebuah klausa. Ini sudah kita buatkan, jadi ada 9 poin yang nanti teman-teman bisa cek, bisa pelajari. Yang pertama, untuk mengisi main verb, kita bisa gunakan am, is, are, was, atau were. Kemudian yang kedua, kita bisa gunakan am, is, are, was, were. Kemudian kita tambahkan verb ing, seperti reading, writing, climbing, walking, dan seterusnya. Ada juga am, is, are, was, were. Kita gunakan verb 3. Oke, poin yang selanjutnya kita juga bisa gunakan verb one, kemudian verb s atau es, jadi ditambahkan s seperti misalkan reads, kemudian goes, atau juga runs. Oke, bisa juga verb kedua, atau misalkan kita gunakan have, has dengan had, ditambahkan verb kedua.
Kita juga bisa gunakan will, would dengan verb yang ke satu dan modal ditambahkan verb ke satu. Modal itu seperti can, must, may, might, dan seterusnya. Oke, nah poin yang paling penting di sini adalah jangan pernah menambahkan kata yang lain sebelumnya. Nah, sekali lagi, jangan pernah menambahkan kata yang lain. Misalkan seperti ini. Kalau kita misalkan di pilihan ada is, misalkan. Nah, di pilihannya itu misalkan ada kata yang ditambahkan, yaitu it. Misalkan ini pilihan yang pertama. Sorry. Nah, pilihan yang keduanya misalkan kita ada kata which is, misalkan. Atau yang ketiganya kita ada is, yang ke terakhirnya misalkan kita gunakan seperti ini aja. Misalkan kita gunakan that is. Nah, di sini yang harus kita lihat sekali lagi jangan ada penambahan kata yang lainnya. Ini yang paling penting. Jadi nanti kita bisa cek jawabannya misalkan kalau kita mencari main verb yang tidak ada penambahan kata. Seperti di sini contohnya is. Oke. Sekali lagi nanti kita teman-teman bisa gunakan daftar ini untuk menentukan main verb dalam sebuah clause. Oke, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, the art of storytelling almost as old as humanity. Baik, untuk menjawab soal tipe multiple choice, langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu berapa jumlah klausanya. Jadi cek dulu the number of clauses. Oke, kita cek dulu the number of clauses. Ada berapa jumlah klausanya. Kemudian yang kedua, kita cek subjek dan juga verbnya. Oke, langkah pertama, kita cek berapa jumlah klausa dalam kalimat ini. Cara mengeceknya gampang. Kalau misalkan kita tidak melihat adanya kata yang menghubungkan, itu so pasti dia jumlah klausanya satu. Oke, kita lihat di sini tidak ada kata yang menghubungkan. Jadi ini jumlah klausa dalam kalimatnya ada satu. Kita cek subjek dan verbnya sudah ada atau belum. Dan ternyata yang di subjek di sini adalah the art of storytelling. Dan ternyata belum ada verbnya. Nah, kita lihat, cek di sini. Sekali lagi, kita bisa lihat di 9 poin yang tadi. Nah, pilihannya ada that is, it is, dan juga being. Yang paling ditekankan tadi, jangan ada penambahan kata yang lain. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada that is, ini tidak boleh karena ada penambahan kata that. Nah, is ini jawaban yang betulnya. Kita bisa lihat ini ada di poin ke satu. Yang daftar yang tadi kita lihat sama-sama. Oke, yang ketiga pilihan jawabannya ada it. Ini juga nggak boleh. Yang keempat, being. Nah, kalau mau menggunakan verb ing, tentu saja harus diikuti dengan to be, yaitu am, is, are, was, atau were. Oke, jadi jawabannya adalah is. The art of storytelling, dia sebagai subjek dan is sebagai verbnya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, langkah pertama seperti biasa kita cek terlebih dahulu ada berapa klausa dalam kalimat ini. Nah, kita menemukan kata yang menghubungkan yaitu when. Makanya setelahnya pasti ada klausa. Di sini subjeknya lava, kemudian verbnya cools. Nah, lava cools very rapidly ini dia sebagai subordinate clause. So kita butuh main clause di sini. Cara untuk membentuk main clause harus ada subjek dan juga verb. Baik, kita cek dulu yang ada subjek dan verbnya. Ada yang pilihan pertama, because promise is formed. Ini ada subjek dan juga verbnya. Yaitu promise dia subjeknya, is formed dia sebagai verbnya. Kalau yang pilihan kedua, ini nggak ada subjek dan verb, jadi ini keliru. Yang ketiga ada subjek, promise, verbnya is formed. Nah, untuk yang keempat ini juga tidak ada subjek dan verbnya. Jadi pilihannya antara A dan juga C. Nah, di sini kita lihat yang A dia ada kata yang menghubungkan kembali. Nah, yang namanya main clause itu dia tidak ada kata yang menghubungkannya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dalam sebuah kalimat itu ada dua klausa, cuman ada satu kata yang menghubungkannya. Jadi tidak boleh ada dua kata yang menghubungkannya. So, jawabannya adalah promise is formed when lava cools very rapidly. Oke, jadi sekali lagi kalau ada dua klausa, cuma ada satu kata yang menghubungkannya. Oke, baik. Di sini ada 6 latihan soal. Nanti kalian bisa coba kerjakan dan kalian bisa kirimkan jawabannya di kolom komentar.
Nanti kita bisa discuss bareng-bareng. Kalian bisa pause videonya untuk melihat soalnya. Oke, 6 latihan soal. Silakan kalian kerjakan dulu. Baik, itu untuk video kali ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa likes dan juga share. Dan buat kalian yang pengen belajar lebih dalam lagi, lebih detail lagi mengenai TOEFL, TOEIC, IELTS, speaking dan juga grammar, kalian bisa cek deskripsi di video ini. Oke, thanks for watching. Have a good day. Bye-bye.